Shalom, perkenalkan nama saya Mila Praing. Nama saya Yolanda Priscilla Asih. Kami akan mempresentasikan tugas kami tentang evolusi dan ekologi. Untuk itu, tanpa berbanyak waktu, kami akan menjelaskan pada slide yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari evolusi. Evolusi merupakan perubahan-perubahan dalam potensi gen antara populasi leluhur dengan populasi keturunannya. Perubahan yang terjadi dikarenakan faktor secara internal yaitu genetik dan pewarisan sifat, dan eksternal yaitu lingkungan atau alam. Adapun ruang lingkup dari evolusi yaitu yang pertama, mikroevolusi, yaitu perubahan atau peristiwa yang berhubungan dengan terjadinya ras seperti varietas unggul pada hewan dan tumbuhan serta terbentuknya ras atau suku bangsa pada manusia. Yang kedua, makroevolusi, yaitu perubahan yang merupakan terbentuknya spesies baru. Yang ketiga, megaevolusi, yaitu perubahan yang berhubungan dengan terjadinya tingkatan yang lebih tinggi dari spesies seperti genus, famili, ordo, kelas, dan filum di dunia kehidupan. Berdasarkan proses evolusi, maka evolusi dibagi menjadi dua. Yang pertama, evolusi progresi merupakan proses perubahan pada makhluk hidup dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua, evolusi regresi merupakan perubahan makhluk hidup dari bentuk yang kompleks menjadi sederhana. Jadi baik, saya akan melanjutkan tentang pengertian dari ekologi itu sendiri. Jadi ekologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari dua suku kata, yaitu oikos dan logos. Oikos itu diartikan sebagai rumah dan logos diartikan sebagai pengetahuan. Jadi secara garis besar atau secara umum dari pengertian etimologis ini, bahwa ekologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang organisme di tempat tinggalnya. Sehingga dijelaskan lagi secara garis besar bahwa ekologi ini mempelajari tentang hubungan interaksi yang terjadi antara suatu organisme maupun dalam suatu kelompok organisme di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian ada pun ruang lingkup dari ekologi itu sendiri. Yang pertama itu ada protoplasma. Nah, protoplasma ini terdiri atas senyawa organik yang kompleks, yaitu seperti lemak, karbohidrat, dan protein yang dibutuhkan oleh organisme untuk dapat melakukan keberlangsungan hidupnya. Kemudian yaitu sel. Di atas dari tingkatan dari protoplasma ada lagi sel. Nah, sel ini merupakan satuan organisme yang terdiri dari suatu organisme yang terdiri dari protoplasma. Jadi sel ini terdiri dari protoplasma tadi, yaitu protein, karbohidrat, dan juga lemak. Kemudian di atas lagi dari sel ada jaringan. Nah, jaringan ini merupakan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi tertentu. Kemudian yang berikut itu ada organ. Nah, organ ini merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Yang berikut ada sistem organ, yaitu kerjasama antara struktur dan fungsi antara organ-organ pada tubuh organisme. Kemudian di atas dari sistem organ ada lagi yang namanya organisme. Nah, organisme ini merupakan suatu benda hidup atau jasad hidup atau makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, maupun manusia dikatakan sebagai organisme. Kemudian di atas lagi dari organisme adalah yaitu populasi. Nah, populasi ini merupakan kelompok organisme yang sejenis yang hidup di suatu lingkungan atau suatu tempat. Di atas lagi dari populasi ada lagi yang namanya komunitas. Nah, komunitas ini merupakan semua populasi dan beberapa jenis organisme yang menempati suatu tempat. Nah, itu berarti ada beberapa kumpulan populasi yang ada di dalam suatu komunitas. Kemudian di atas lagi dari komunitas ada lagi yang namanya ekosistem. Nah, ekosistem itu merupakan tatanan secara utuh yang menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi dalam itu bukan hanya ada komponen biotik saja, namun juga ada komponen abiotik yang dapat mempengaruhi, misalnya seperti suhu, air,
tanah, dan sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan lagi terkait hubungan antara evolusi dan juga ekologi. Secara pengertian bahwa ekologi dan evolusi memiliki pengertian yang berbeda, yaitu ekologi berbicara tentang interaksi yang terjadi dalam suatu lingkungan. Sedangkan evolusi itu berbicara mengenai perubahan. Namun, keduanya ini berjalan secara bersamaan atau saling berkaitan. Seperti dikatakan bahwa ekologi itu mempelajari tentang faktor-faktor abiotik dan juga biotik yang mempengaruhi proses evolusi itu sendiri. Nah, evolusi ini bisa terjadi dikarenakan terjadinya proses ekologi yang terjadi akibat seleksi alam dan pewarisan sifat di dalam suatu ekosistem. Nah, keduanya ini saling mempengaruhi. Nah, contoh yang dapat kami berikan yaitu misalnya pada suatu ekosistem terdapat suatu organisme yang mengalami kekurangan jumlah dikarenakan tidak mampu bertahan hidup dan tidak mampu beradaptasi dalam kondisi iklim yang kurang memungkinkan, misalnya terlalu panas atau terlalu dingin. Hal ini akan menyebabkan secara internal, yaitu proses metabolisme dalam tubuh suatu organisme. Nah, proses metabolisme yang terlambat ini akan membuat terhambatnya kesulitan dalam misalnya proses reproduksi. Nah, dengan keadaan seperti ini, makin lama atau berangsur-angsur, organisme tersebut akan mengalami kepunahan atau kematian. Nah, untuk menghindari hal ini, maka organisme ini akan mencari tempat baru atau tempat tinggal baru di mana mereka dapat melangsungkan keberlangsungan hidup mereka. Sehingga untuk melangsungkan atau memperhambat kematian atau kepunahan, mereka melakukan perpindahan untuk mencari tempat tinggal baru, di mana untuk melangsungkan kehidupannya mereka melakukan yang namanya adaptasi. Nah, hal inilah yang membuat perubahan yang terjadi di dalam suatu ekosistem yaitu disebut sebagai evolusi. Dan semua proses yang terjadi antara organisme dan lingkungan seperti adaptasi itu merupakan ekologi. Jadi keduanya ini berjalan secara bersamaan. Untuk itu, kesimpulan saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk menyimpulkan materi yang telah kami sampaikan. Baik, materi yang dapat kami simpulkan bahwa evolusi telah berkembang dari masa ke masa dengan pengertian yang berbeda-beda dari para ahli yang pada umumnya memiliki pemahaman bahwa evolusi merupakan proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Evolusi juga bisa didefinisikan sebagai perubahan-perubahan dalam jumlah dan jenis garis keturunan utama. Sedangkan ekologi juga mengalami perkembangan yang dimana para ahli memiliki pemahaman bahwa ekologi berbicara mengenai interaksi. Ekologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara evolusi dan ekologi memiliki hubungan, yaitu bahwa ekologi mempelajari faktor-faktor abiotik dan biotik yang memengaruhi proses evolusi, dan evolusi juga bisa terjadi dikarenakan terjadinya proses ekologi yang terjadi akibat seleksi alam dan pewarisan sifat di dalam suatu ekosistem. Sekian dari materi yang dapat kami berikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih. Shalom.